Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Indra Fasul Yahya dan partner saya ada Triyono Hatmonjo. Di sini kami akan mempresentasikan tugas fotografi dokumenter, isu dan tokoh. Sebelumnya kami minta maaf kepada Bu Fitri dan Pak Novan jika pengumpulan kami terlambat karena jarak kami sangat jauh, karena saya ada di Tulungagung dan partner saya ada di Magelang. Kemudian sebenarnya kami sudah mau ngirim dari kemarin-kemarin, namun video yang dikirimkan partner saya Triyono itu ukurannya sangat besar, hampir 5 GB. Jadi kami kebingungan dan cara mengupload. Kemarin sempat mau upload di Dropbox, namun juga masih bingung. Terus yang kedua soal editing dan penguploadan, upload ke YouTube karena koneksi yang di desa seperti ini. Sebelumnya saya pulang ke Tulungagung itu mau mengerjakan isu tentang kopi. Nah, setelah saya baru sampai ke Tulungagung, besoknya banyak berita tentang corona yang sudah masuk Indonesia, mulai diberlakukan social distancing itu. Terus dan sampai sekarang saya belum balik ke Jogja. Jadi kami bingung mau presentasi gimana. Jadi presentasi kami begini, Triyono mengirimkan yang tokoh dan saya presentasi yang isu. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan pengumpulan presentasi tugas isu dan tugas tokoh. Presentasi fotografi dokumenter isu COVID-19. Latar belakang kami mengangkat isu corona. Awal mula pada 2019 merupakan awal muncul virus baru yang sangat mematikan ini, yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Dan arti kata COVID-19 mempunyai kepanjangan Coronavirus Disaster, dan angka 19 sendiri diartikan tahun pertama muncul virus ini pada tahun 2019 yang disebabkan dari mengkonsumsi hewan liar seperti kelelawar. Virus corona sudah masuk ke dalam negara-negara besar di penjuru dunia dan salah satunya Indonesia. Dalam kasus COVID-19 sangat cepat menular. Di Indonesia sendiri tercatat positif 5.923 dan yang sembuh 607 dan yang meninggal 520, dan pasien bisa bertambah dalam setiap harinya. Dalam dunia kesehatan, mengatasi penyakit lebih baik mencegah daripada mengobati dengan cara menjaga kebersihan, berolahraga, dan makanan-makanan yang sehat, serta istirahat cukup. Dengan begitu, imunitas tubuh baik sehingga terhindar dari virus. Karya fotografi dokumenter ini akan memberikan hal-hal positif untuk mencegah virus corona dengan melakukan aktivitas kesehatan di rumah aja dan mengkonsumsi minuman rempah-rempah yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Pembahasan ini bukan hanya berdasarkan opini atau pendapat dari sang pencipta karya saja, namun informasi kebenaran yang valid berdasarkan referensi-referensi artikel dan jurnal tentang kesehatan. Manfaat presentasi kali ini, karya fotografi dokumenter ini akan memberikan kontribusi kepada penikmat karya melalui visual yang ditampilkan. Hal-hal yang terkandung dalam karya foto akan memberikan dampak kepada masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kesehatan tubuh. Kegiatan pemanfaatan kondisi di rumah aja akan mudah dilakukan oleh masyarakat umum, maupun pembuatan minuman herbal untuk menjaga imunitas kekebalan tubuh dengan memanfaatkan bahan-bahan tanaman tradisional dengan harga yang sangat terjangkau, dan karya yang dihasilkan mengacu dari berbagai referensi terpercaya yang mengandung manfaat kesehatan. Proses kreatif adanya pandemik ini membuat kami mendokumentasikan dalam bentuk foto dalam kegiatan positif sehari-hari di rumah masing-masing. Kemudahan dan kesulitannya, kemudahannya ada satu, objek foto adalah lingkungan sekitar sendiri. Dan yang kedua, tumbuhan herbal yang mudah didapatkan. Kesulitannya, jarak antara fotografer, saya ada di Tulungagung dan partner saya Triyono ada di Magelang. Yang kedua, diskusi melalui daring yang kadang membuat kami miskom. Peralatan yang kami gunakan ada Nikon D5300 dan Canon 700D. Lensa yang kami gunakan Nikon 55-300 mm
Vixionuo 35mm f2, Nikon 1855mm, Canon 50mm f1.8, Tamron 1750mm f2.8, memori card Vigen 16GB, Samsung 64GB, Lexar 64GB. Ini ada sumber referensi dan akun WhatsApp resmi 0811 3339 9000. Itu milik pemerintah untuk memberi informasi mengenai COVID-19. Ya, kita langsung masuk ke foto. Foto pertama, menjaga kebersihan. Foto ini adalah foto kakak saya menggunakan masker. Pemerintah sudah menghimbau masyarakat untuk memakai masker dalam keadaan sehat maupun sakit. Saat keluar rumah diwajibkan untuk memakai masker. Dulu awal-awal muncul yang harus memakai masker adalah orang yang sakit. Namun sekarang virus sudah mulai menyebar, yang sehat pun juga harus tetap memakai masker supaya penyebarannya tidak meluas. Oke, foto yang kedua, menggunakan hand sanitizer. Penggunaan hand sanitizer setelah memegang benda atau setelah keluar rumah. Namun lebih baiknya untuk tetap cuci tangan yang benar. Jadi sebenarnya hand sanitizer itu gunanya boleh pakai hand sanitizer, tapi kita tetap dianjurkan untuk yang paling utama adalah cuci tangan. Dan selanjutnya, ini adalah 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Setelah berkegiatan di luar rumah maupun di dalam rumah, kita harus diwajibkan untuk cuci tangan sebelum menyentuh area muka. Ada mata, hidung, dan mulut. Jadi, setelah kita memegang benda atau memegang apapun, itu kita harus tetap cuci tangan. Kebersihan dapur. Adanya virus corona ini benar-benar kita harus menjaga kesehatan atau menjaga kebersihan. Jadi mulai dari hal-hal kecil, cuci tangan, terus seperti ini kayak piring di rumah saya dikasih plastik supaya terhindar dari bakteri, kuman, dan sejenisnya. Jadi kita tetap mau makan tetap bersih. Next, masuk ke menjaga kebugaran. Jadi di dekat rumah saya itu ada tempat olahraga, bukan olahraga sebenarnya. Sebenarnya itu dulu bukit. Namun akhir-akhir ini bukit tersebut ditebangin semua pohon-pohonnya, nggak tahu dibuat apa, kayaknya dibuat taman, terus dikasih jalan gitu, dibuatin jalan pakai batako, dan di situ menjadi salah satu tempat masyarakat Desa Mojoarem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di situ dibuat sarana olahraga, walaupun di situ belum sepenuhnya menjadi sebuah taman, jadi masih proses pembangunan. Namun di bagian sebelah kiri sudah ada jalan yang dibangun. Nah, di sini ada teman saya yang sering di situ melakukan kegiatan lari, push up, ataupun olahraga yang lainnya. Jadi dalam menyikapi pandemik ini, kita tidak boleh stres dan tetap menjaga kebersihan. Tidak hanya itu, olahraga juga sangatlah penting untuk mempengaruhi daya tahan tubuh dan imunitas. Nah, ini foto detail dari tempat spot olahraganya itu. Di situ tempatnya memang asik, dingin, sejuk. Soalnya di sana sawahnya sangat luas, terus pemandangannya sangat indah juga, banyak gunung-gunung. Nah, masyarakat Desa Mojoarem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung
mempunyai spot olahraga alam yang sangat indah pemandangannya. Ketika berolahraga, tetap melakukan physical distancing. Olahraga yang sering dilakukan saya itu jogging maupun sepeda. Nah, ini ada teman-teman saya juga, ada tetangga saya juga. Walaupun mereka berolahraga, dia tetap tidak stres pokoknya. Jangan sampai stres, enjoy, menikmati aura positif di sana, sejuk, lihat pemandangan. Namun kita tetap harus physical distancing, harus jaga jarak. Bersepeda untuk menghilangkan penat dengan berolahraga di bukit dan persawahan samping rumah, namun tetap melakukan physical distancing guna menghindarkan penyebaran virus corona. Oke, kita masuk ke menjaga kesehatan. Tadi sudah saya jelaskan menjaga kebersihan, menjaga kebugaran, dan sekarang menjaga kesehatan. Nah, kita di sini akan menjelaskan salah satu minuman herbal yang dipercaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas. Dan foto pertama ini ada serai, lengkuas, kunir, dan jahe. Jadi beberapa tumbuhan atau rempah-rempah yang dipercaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh setelah melakukan kegiatan ataupun olahraga, yaitu ada jahe, kunir, serai, lengkuas, dan lain-lain. Oke. Dan ini detail dari kunyit atau kunir. Manfaat kunyit sangat baik untuk tubuh. Kunyit atau Curcuma longa L mengandung senyawa metabolit. Senyawa ini merupakan bahan alam berupa kurkumin yang dilaporkan memiliki potensi terapeutik yang beragam seperti antibiotik, antivirus, antioksidan, anti kanker, dan untuk penanganan penyakit Alzheimer. Dan sumbernya dari CNN Indonesia. Oke, yang kedua, detail dari jahe. Jahe sendiri mempunyai manfaat dan salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh serta untuk menghangatkan tubuh. Sumbernya dari Kumparan. Oke, next. Di sini ada serai. Tumbuhan serai kaya dengan antioksidan. Antioksidan dapat membantu mengurangi radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit. Antioksidan dalam serai adalah asam klorogenat, isorientin, dan swertiajaponin. Antioksidan ini dapat membantu mencegah disfungsi sel dalam arteri koroner. Dan sumber dari merdeka.com. Dan yang terakhir ada lengkuas. Lengkuas sendiri mempunyai beberapa khasiat, salah satunya kemampuannya untuk melawan dan berpotensi mencegah sejumlah sel-sel besar kanker dan tumor. Berdasarkan jurnal dalam US National Library of Medicine, ekstrak cair lengkuas secara signifikan menghancurkan sejumlah sel kanker lambung dalam tes laboratorium setelah 48 jam dan merupakan hasil yang baik. Lengkuas juga dipercaya mampu melawan kanker, leukemia, melanoma, pankreas, kanker usus, dan kanker hati. Oke, nah setelah bahan-bahan tadi itu sudah saya sebutkan, bahan-bahan dipotong kecil-kecil sesuai kebutuhan. Jadi seperti ini. Setelah dipotong, dibersihkan dulu. Habis dibersihkan, bahan-bahan tersebut dimasak secara bersamaan, ditambah dengan air dan ditambah gula jawa untuk pemanis. Direbus selama kurang lebih 5 menit untuk diminum airnya. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini. Ramuan dari bahan-bahan alami yang mudah didapatkan dan sangat mudah dibuat sendiri di rumah. Yang pasti menyehatkan, meningkatkan imunitas tubuh setelah olahraga, dan terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Oke, yang terakhir, mengkonsumsi makanan sehat. Jadi, kita tidak hanya mengkonsumsi minuman herbal,
namun kita juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Tidak hanya mengkonsumsi jamu-jamuan bahan alami, namun juga selama di rumah aja banyak mengkonsumsi makanan yang sehat, sangat dibilang sederhana. Dengan harga yang sangat terjangkau, namun tinggi gizi dan protein. Jadi di rumah saya, ibu saya setiap hari masak banyak yang hijau-hijau. Contoh ada bayam seperti ini dibuat sama pecel, tempe. Jadi semuanya dimasak dengan yang sehat pokoknya, tanpa micin. Dan sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, dalam video kali ini saya Triyono Atmojo dari kelompok 27 akan mempresentasikan hasil tugas fotografi dokumenter kami, yaitu tentang topik tokoh atau sosok inspiratif. Tokoh yang kami pilih saat ini yaitu bernama Roni Udara. Roni Udara merupakan seorang musisi sekaligus manajer dari sebuah grup band yang bernama Rubah di Selatan. Latar belakang atau hal yang mendasari memilih Roni Udara sebagai subjek fotografi dokumenter kami adalah rasa keingintahuan kami tentang apa sih kegiatan atau keseharian Roni Udara di balik dia seseorang musisi, dan bagaimana kehidupan dari Roni Udara. Manfaat yang diperoleh dari pengerjaan tugas fotografi dokumenter kami ini adalah kita menjadi tahu keseharian atau kegiatan aktivitas yang dilakukan Roni Udara selain sebagai musisi, dan juga kita dapat mengetahui apa saja prestasi yang telah diraih Roni Udara maupun bersama grup bandnya dalam dunia musik. Kemudahan dan kesulitan yang kita alami selama mengerjakan tugas fotografi dokumenter ini yaitu yang pertama, kemudahan yang pertama yaitu subjek yang sangat antusias untuk difoto. Dalam kesempatan ini kami selaku berinteraksi dengan subjek yang difoto merasa senang, merasa oke, mari kita kerjakan sama-sama, semoga saya bisa membantu, begitu kata Mas Roni. Dan ini kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu saja. Komunikasi dengan subjek yang dapat mudah menyesuaikan. Nah, karena kami selaku fotografer juga hobi dalam mendengarkan musik, jadi kami selalu bersinergi dalam membahas sesuatu tentang musik. Kami paham dan kami mengerti sehingga komunikasi yang kita jalin bersama subjek atau tokoh bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu kesulitan yang kita alami selama kita melakukan foto tugas dokumenter ini. Yang pertama yaitu jadwal tokoh padat sehingga harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam rencana kami akan melakukan pendekatan dengan tokoh dengan waktu kurang lebih 1 bulan. Namun dengan kesibukan dari subjek sendiri, kami hanya mendapatkan waktu 1 minggu untuk bisa berinteraksi dengan subjek untuk difoto. Yang kedua, jadwal pemotretan sering bertabrakan dengan kuliah. Nah, ini salah satu problem kita juga, yaitu tentang mengatur jadwal atau waktu untuk mengerjakan tugas fotografi dokumenter ini. Untuk itu, kita mengatur jadwal sebaik-baiknya. Walaupun subjek tokoh sibuk, kita juga sibuk, tapi kita berhasil menentukan waktu yang tepat untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas ini. Ya, selanjutnya merupakan proses kreatif. Proses kreatif yang dimaksud ini adalah proses di mana kita mengerjakan fotografi dokumenter ini, yaitu pertama-tama kita menentukan tokoh yang ingin kita angkat dalam fotografi dokumenter, kemudian menentukan jadwal dan waktu yang tepat sehingga kita mengerjakan tugas ini dengan memanage waktu dengan baik. Yang ketiga, ketika kita sudah bertemu dengan tokoh, langkah pertama yang
Selanjutnya kita menentukan waktu dalam melaksanakan pemotretan, yaitu berdiskusi dengan tokoh, bertanya kapan waktu luang tokoh untuk bisa dipotret, sehingga kita bisa membuat jadwal yang bisa menyesuaikan dari kedua belah pihak dan bisa berkesempatan untuk mengerjakan fotografi dokumenter ini. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan segala alatnya, yaitu kamera, lensa, memory card, charger, dan lain-lain, sehingga kita tidak mengalami kendala soal peralatan. Setelah melakukan pemotretan, yaitu kami memilih beberapa foto yang kiranya menarik dan bagus untuk ditampilkan dalam presentasi ini. Pada foto yang pertama merupakan profil dari Roni Udara dengan nama asli Ahmad Fahul Nurwani, lahir di Lampung dan pendidikan terakhir di ISI Yogyakarta, mengambil jurusan etnomusikologi dan lulus pada tahun 2016. Profesi yang dikerjakan sekarang sebagai musisi dan manajer sebuah band. Foto selanjutnya kami beri judul Menyambut Pagi. Foto ini merupakan kegiatan Roni di pagi hari. Hampir setiap hari Roni membeli jamu yang dijual keliling di sekitar kontrakannya. Menurutnya meminum jamu di pagi hari badan terasa lebih segar untuk melakukan aktivitas. Foto selanjutnya yaitu basecamp. Basecamp merupakan kontrakan Roni dan teman-temannya. Selain sebagai tempat tinggal, basecamp juga tempat sebagai menyimpan alat musik dari grup band Rubah di Selatan, dan juga tempat berkumpulnya anak-anak dan melakukan sosialisasi di sana. Selanjutnya mencari inspirasi. Beda dengan musisi-musisi lainnya, Roni mencari inspirasi dengan bertiduran dan memakai alat musik gitar dengan nada-nada dasar yang dimainkan untuk menciptakan sebuah lagu. Yang selanjutnya adalah sebuah foto alat musik milik Roni, yaitu bernama Sadatana. Sadatana sendiri alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Sadatana sendiri dalam artiannya yaitu sada yang artinya perkataan dan tanah itu yang berarti tanah. Jadi jika ditafsirkan ke dalam bahasa yaitu suara yang keluar dari tanah. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul dan merupakan alat musik yang berasal dari Majalengka, tepatnya di Jatiwangi. Selanjutnya foto rekam jejak dari Roni Udara dalam bermusik. Rekam jejak sebuah album dari band Rubah di Selatan merupakan hasil proses karyanya dalam dunia bermusik yang disandingkan dengan album band dari luar negeri, yaitu The Beatles, merupakan band favorit dari seorang Roni Udara. Selain itu, rekam jejak yang lainnya yaitu berupa poster di mana bukti sebagai salah satu penampilan aksi Rubah di Selatan yang melakukan aksinya di luar negeri, yaitu tepatnya di negara Korea. Yang selanjutnya yaitu Simarun merupakan motor kesayangan Roni. Motor yang didapatkan dari hasil panggung ke panggung, mulai dari pertunjukan musiknya secara band maupun proyek sampingan Roni secara personal. Untuk foto selanjutnya kami berjudul Bernyanyi Bersama. Bernyanyi bersama di sini adalah ketika Roni memiliki waktu luang. Roni mengajak anak-anak kecil untuk bernyanyi bersama. Anak-anak kecil yang berada di lingkungannya tersebut diajak Roni untuk bernyanyi bersama, menyanyikan lagu populer di saat ini dengan menggunakan alat instrumen gitar. Selanjutnya kami sempat mengikuti latihan bersama grup bandnya Rubah di Selatan. Malam itu melakukan latihan untuk acara pentas keesokan harinya. Jadi
21 atau jam 9 malam. Kami bersama Roni Udara dan teman-teman dari Rubadi Selatan ikut latihan bersama. Di keesokan harinya, pada malam hari setelah latihan itu, kami diajak Roni untuk membantu dalam pendokumentasian penampilan Rubadi Selatan yang tampil di kawasan Candi Prambanan. Sebelum melakukan perform, biasanya di backstage atau di balik panggung, Roni bersama teman-temannya berdoa supaya diberi kelancaran dalam mereka tampil atau perform. Foto selanjutnya yaitu kami berjudul On Stage. Inilah foto Roni dalam melakukan aksinya di panggung pada tanggal 14 Maret 2020 di kawasan Candi Prambanan. Dalam melakukan aksinya atau penampilannya, Roni sangat menjiwai dan totalitas melakukan pertunjukan musik bersama Rubadi Selatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang fotografi dokumenter tokoh atau sosok inspiratif. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran sangat kami harapkan. Silakan tulis di kolom komentar pada tautan aplikasi Edmodo. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.